Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi investasi. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gustiari Putumeri Rizkawandari, NPM 19020222384. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Trisnawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Investor. Investor itu terdiri dari dua. Yang pertama, investor individual atau individual investor. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Yang kedua, investor institusional atau institutional investor. Investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana atau bank, lembaga simpan pinjam, atau lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Beberapa alasan seseorang melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan lebih layak di masa depan. Yang kedua, mengurangi risiko inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Widyastiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis investasi melanjutkan dari presentasi teman saya Trisnawati. Jenis investasi menurut Sunariah. Investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama, investasi dalam bentuk aktiva real atau real asset, berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni, dan real estate. Yang kedua yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau financial asset, berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang dikuasai oleh entitas. Pada intinya, investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dari risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Mariani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengakuan investasi. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana ditunjukkan pada paragraf 20 butir B. Biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi, pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwan Ardiaso. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran investasi. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar dalam hal investasi yang demikian. Nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominalnya, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Idewa Retidiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang materi investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan,
maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar. Investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Dan apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham. Misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Sekian pemaparan tentang investasi jangka pendek dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Niwayan Deswari akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi itu sendiri yang ditambahkan dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Selanjutnya, untuk investasi non-permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, jadi dinilai sebesar nilai perolehannya. Jadi investasi non-permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.